Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak Ratifi. Alhamdulillah. Ustadz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan simak informasi berikut ini. Bisikan gaib diakui ibu terduga pembantai ketiga anaknya di Brebes sebagai alasan tindakan kejinya. Namun guna mengungkap pasti motif pelaku, polisi sudah menempatkan terduga untuk jalani proses pemeriksaan kejiwaan. Aparat Polres Brebes, Jawa Tengah terus dalami penyelidikan kasus pembantaian seorang ibu rumah tangga terhadap 3 buah hatinya warga Desa Tonjong. Berdasarkan pengakuan terduga, dirinya mendapat semacam bisikan gaib yang menyuruh untuk melakukan tindak kekerasan berujung tewasnya seorang anak serta 2 lainnya luka-luka. Dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Guna memastikan kondisi kesehatan terduga, polisi kini menempatkan KU wanita 35 tahun tersebut dalam pemeriksaan dan perawatan di Poli Kejiwaan RSUD Dr. Suselo, Slawi, Tegal selama 2 pekan. Sementara kedua anak korban lainnya yang jadi korban luka hingga kini masih dirawat intensif di RSUD Margono, Purwokerto dengan didampingi ayah mereka yang sudah tiba dari Bekasi, tempatnya bekerja. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ternyata pelaku sempat mengaku bahwa ia mendapat bisikan gaib untuk melakukan tindakan keji tersebut. Nah, Ustadz, ini kasus yang sedang menyita perhatian publik ya tentunya karena ada seorang ibu yang diduga melakukan percobaan pembunuhan kepada 3 orang anak kandungnya sendiri dan 2 orang anak berhasil selamat, namun 1 lainnya meninggal dunia. Lantas yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah sebuah bisikan setan ini benar-benar bisa didengar oleh manusia? Ya, jelasnya begini ya, secara zahir mungkin tidak ya, tetapi ini kan di dalam ayat itu dijelaskan allazi yufawistu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika kita itu memahami ayat ini bahwa ada bisikan di dalam sudur ini, dalam dada ini, allazi yufawistu fi sudurin nas. Siapa yang membisikkan? Minal jinnati wan nas. Jadi ada yang membisikkannya siapa? Itu adalah jin, ya, makhluk jin yang syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Syaitan itu kan kata sifat semua yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, jin-jin inilah yang kemudian membisikkan dalam dada. Otomatis kalau membisikkan dalam dada orang lain nggak bisa dengar gitu ya. Tetapi orang tersebut bisa mendengar bisikan-bisikan tersebut. Nah, orang-orang yang kemudian terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan yang kemudian menyuruh kita atau mengajak kita kepada hal-hal yang buruk itu adalah orang-orang yang tidak membentengi dirinya dengan zikir, tidak membentengi dirinya dengan menghadirkan Allah ke dalam dirinya setiap saat. Karena itu kenapa secara syariat kita harus kemudian zikran katsiran, berzikir atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebisanya kita, semampunya kita berzikir. Dan di dalam kewajiban kita pun sehari itu kita harus menunaikan sholat wajib selama 5 kali ya, di antara subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Disitulah kita kemudian berpikir agar tidak lepas dari terus mengingat Allah dan menjaga kita dari hal-hal yang tadi dibisiki oleh bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan yang terdiri dari jin dan manusia. Kurang lebih seperti itu. Seorang ibu memang ada kalanya ya amat lelah dalam menjalani hari-hari. Lalu sebaiknya apa yang dilakukan seorang ibu ketika terasa lelah dan juga berat beban karena harus melakukan segala sesuatu termasuk mengasuh anak ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala beban, segala challenge, tantangan, rintangan, ujian, kesedihan, ketakutan, kegelisahan, itu kan semua sesungguhnya
Allah sudah mengatur ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada yang sebetulnya kita itu tidak mampu, semuanya akan mampu kita lalui. Asal apa? Asal kita wasta'inu bisobri wassalat, asal kita memohon kepada Allah ya dengan cara sabar dan sholat. Nah, karenanya yang harus dilakukannya adalah apa? Bersabar. Bersabar dalam arti menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang merusak atau segala sesuatu yang jelek. Dan kemudian terus memohon kepada Allah. Salat itu intinya doa, berdoa kepada Allah agar terus dibimbing, diberikan perlindungan, diberikan kemampuan, daya, upaya agar supaya kita terus bisa istiqomah dalam menghadapi segala sesuatu yang baik itu membahagiakan atau yang menyedihkan di dalam keseharian kita. Inilah yang perlu kita lakukan di keseharian ini. Ya, Masya Allah, intinya adalah menguatkan mental kita juga sebagai seorang ibu ya Ustaz ya, yaitu dengan berzikir dan juga sholat 5 waktu tadi.